Setelah Perang Puncak akhirnya usai, seri One Piece mengalami time skip selama 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun, kru topi jerami melatih diri mereka agar menjadi lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi semua rintangan di dunia baru. Setelah time skip usai, topi jerami berkumpul kembali di Kepulauan Sabaody untuk melanjutkan petualangan mereka menuju Long Tail. Meskipun mungkin topi jerami belum mengunjungi banyak tempat seperti sebelum time skip, namun setiap arc setelah time skip tidak pernah mengecewakan. Inilah 5 arc terbaik One Piece setelah time skip. 5. Arc Fishman Island. Arc Fishman Island memiliki latar di 10.000 meter di bawah permukaan laut, tepatnya di bawah Red Line. Meskipun mungkin arc ini tidak memiliki antagonis yang kuat, namun arc ini menampilkan Hody Jones, salah satu antagonis paling jahat dalam keseluruhan seri One Piece. Arc ini memberikan sekilas gambaran tentang apa saja yang dipelajari oleh kru topi jerami selama time skip, sekaligus menjadi arc di mana Jinbe memutuskan untuk bergabung dengan topi jerami. Selain itu, arc ini juga mengungkapkan bahwa Shirahoshi adalah Poseidon, sekaligus memperkenalkan Joy Boy dan Noah kepada para penggemar. 4. Arc Reverie. Arc Reverie menampilkan salah satu peristiwa terbesar dalam seri One Piece, pembubaran sistem Shichibukai, membuat para mantan anggota Shichibukai harus menjadi buronan pemerintah dunia sekali lagi. Arc ini juga menampilkan misteri terbesar dalam seri One Piece, yaitu terdapatnya topi jerami raksasa di Marigoise. Tak hanya itu saja, arc ini juga menampilkan pasukan revolusioner yang mendeklarasikan perang melawan naga langit. Adegan paling mengejutkan dalam arc ini adalah saat Shanks muncul di hadapan Gorosei. Sementara itu, Luffy juga dinyatakan sebagai Yonko kelima pada arc ini. 3. Arc Dressrosa. Arc Dressrosa adalah arc yang berfokus pada Doflamingo, salah satu anggota Shichibukai sekaligus salah satu antagonis terkejam dalam seri ini. Arc ini menampilkan Luffy yang bekerja sama dengan Law untuk menjatuhkan Doflamingo dan menghancurkan Smile milik Kaido. Setelah sekian lama tidak terlihat, Sabo juga muncul kembali pada arc ini. Arc Dressrosa juga memperkenalkan salah satu angkatan laut terkuat, Laksamana Fujitora. Dengan menggunakan Gear Forward, Luffy pada akhirnya berhasil mengalahkan Doflamingo dan membebaskan Dressrosa. 2. Arc Walke Island. Kamu pastinya setuju jika arc ini adalah salah satu arc terbaik dalam seri ini. Menceritakan tentang Luffy dan krunya yang pergi ke Toto Land untuk menyelamatkan Sanji dari Big Mom. Tak mau membahayakan krunya, Sanji berpura-pura mengkhianati krunya, hingga bahkan dirinya sempat bertukar pukulan dengan kaptennya sendiri, Luffy. Arc ini semakin seru setelah topi jerami bersekutu dengan bajak laut Virtang untuk menjatuhkan Big Mom. Arc ini merupakan pertama kalinya One Piece mengungkapkan latar belakang Sanji yang sesungguhnya. Pertarungan antara Luffy dan Katakuri juga telah menjadi salah satu pertarungan paling epik dalam seri ini. 1. Arc Wano Country. Arc Wano Country tidak hanya menjadi arc terbaik setelah time skip, namun juga telah menjadi satu-satunya arc yang dapat menyaingi keseruan arc Marineford, sekalipun arc ini masih belum berakhir. Arc Wano Country menampilkan pertarungan epik antara topi jerami dan sekutunya melawan dua Yonko terkuat, Kaido dan Big Mom. Arc ini juga menampilkan masa lalu Wano yang kelam saat Kinemon muncul dan menyatakan bahwa dirinya berasal dari 20 tahun yang lalu, yang pergi ke masa depan untuk membalaskan dendam Kozuki Oden kepada Kaido. Setelah dikalahkan oleh Kaido satu kali, Luffy mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam menggunakan haki. Setelah melakukan serangan di Onigashima, Luffy mengambil langkah pertamanya untuk menjadi Raja Bajak Laut dengan cara mengalahkan Kaido. Itulah 5 arc terbaik One Piece setelah time skip. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan untuk channel ini, dan tonton video kita yang lainnya.